Nah, tadi kan soalnya itu yang berdiskon ya. Nah, tadi ini ada soal di mana 50%, 10%, 30%, 10%. Nah, kalau misalkan 50% dari 15 hari, 10% dari 15 sampai 30 hari, 30% bulan kedua dan ketiga untuk pembiayaannya. Nah, gimana caranya? Nah, contoh, tadi kan di bulan April ini kita 2 juta nih ya untuk penjualan kreditnya. Nah, adik-adik tinggal masukkan aja April 2 juta, kemudian dia bayar antara ya keluar. Nah, dia bayar di antara 1 sampai 15 hari. Jadi dia bayar 50% nih adik-adik. Jadi dijangka waktu 15 hari. Nah, dia berarti 50% dikali 2 juta dari si penjualan kreditnya ini. 2 juta ini dapatlah 1 juta. Nah, tadi ingat ada diskon 5 per 15 N 30. Diskon 5% kalau dia bayarnya di bawah 15 hari. Nah, berarti ketika dia udah ada di periode 1 sampai 15 hari ini, dia bayar piutang sebesar 1 juta, ada diskon 5%. Nah, berarti 5% dikalikan dari biayanya dia saat itu, yaitu dikali 1 juta. Dapatlah 1 juta dikali 500%, 50% maksudnya, adalah 50.000. Berarti si yang ngutang ini dia bayar yang periode 1 sampai 15 hari adalah 950.000 saja gitu. Nah, kemudian untuk periode kedua ini ada 10% adik-adik. Yang ini untuk periode penjualan di 15 sampai 30 hari. Nah, 15 sampai 30 hari dia ada 10 dikali, ini kan 10% ya, dari dia harus bayar. Dikali 2 juta. Berarti dia itu bayar 200.000. Secara total, pemasukan bulan Mei berarti adalah 1.150.000. Di sini ada yang bingung? Sudah paham atau bingung? Jadi ini gini, tambahin pembayaran pertama sama pembayaran kedua. Nah, tapi tadi ada di depan 5%, em, ini warnanya merah aja deh. Tadi kan ada 5 per 15 N 30 dari soalnya. Berarti dia ada diskon 5% ketika dia bayarnya di bawah 15 hari untuk cicilan pertama. Ada yang bingung di sini? Atau ada yang mau nanya atau bingung atau udah paham sebelum kita lanjutkan? Bingung? Atau gimana? Saya ulangin. Jadi nanti di sini ada penjualan kredit di bulan April sebesar 2 juta. Nah, di bulan April ini berarti kan bayarnya cicilannya sebesar ini nih, yang tadi dikasih 50% sebelum 15 hari, 10% 15 sampai 30 hari, terus kemudian 30% bulan kedua,
dan 10% bulan ketiga. Nah, dari sini kita bisa lihat April ini pada biaya yang dan ada tadi diskon 5/15. Berarti di 5% diskon sebelum 15 hari. Nah, berarti tadi kan ada nih 50% dia harus bayar. Berarti 50 dikali 2 juta yang ini. Nah, kemudian 5% nih diskon sebelum 15 hari dari pembayarannya. Berarti 5% dikali dari pembayarannya dia 1 juta. Berarti ada diskon 50.000. Secara total, berarti eh, pembayaran dia di yang pertama itu adalah 950.000 dengan 50% ditambah 5% diskon. Ini atau dikurang lah, dikurang 5% diskon gitu. Sampai sini ada yang bingung? Sampai yang 950 tuh ada di soalnya. Oke, kita lanjut aja ya. Nanti bisa diulang-ulang. Kalau misalkan bingung nanti tanya aja. Nah, periode tidak berdiskon 15 sampai 30 hari. Jadi 10% nih. Ingat nih, 10%. Nah, di soal ya. Tadi saya copy langsung biar adik-adik gampang lihatnya saya soal. Nah, 10% dikali 2 juta nih dari si utangnya dia. Tuh, 10% dari utangnya dia. Berarti 200.000. Berarti piutang di Mei, di bulan April itu adalah 1.150.000. Nah, kita bisa cek di sini. Masukin ke dalam situ. Nah, kemudian untuk piutang bulan Juni lebih gampang sama bulan kedua dan ketiganya. Tinggal dikalikan 10% karena dia tidak ada bunganya. Tidak ada berdiskon lah istilahnya. Nah, ini 30% sama 10% tinggal dikaliin 2 juta. 2 juta sama dengan 600 dan 200.000. Masukin lagi. Seret, seret. Sampai sini ada yang bingung? Sama kayak bulan yang tidak berdiskon ya, karena ini tidak ada diskon lagi. Jadi kalau tadi dibilang diskon 5/15 dari ada diskon 5% sebelum 15 hari pembayaran. Berarti kan ada diskon dari pembayaran yang pertama gitu adik-adik. Lanjut, kita bulan Mei. Nah, sama bulan Mei juga. Tadi kan bulan Mei itu penjualan kreditnya 2.400.000. 2.400.000. Nah, dia bayar nih 50% dari 2.400.000 nih karena pembayaran pertama nih sebelum 15 hari. Dia berarti bayar 1.200.000. Nah, tadi ada diskon 5/15 sebelum 15 hari ada diskon 5%. Nah, dikali 1.250.000 sama dengan 60.000. Nah, berarti si orangnya ini bayarnya di yang sebelum 15 hari ini adalah 1.140.000 dari pengurangan dari diskon. Nah, kemudian selanjutnya dia 10% nih periode yang 15 sampai 30 hari. Dia bayar lagi 10% dikali 2.400.000 dapatlah 240.000. Berarti sama aja nih. Tadi kan di sini ada diskon. Terus kemudian dia dikurangin terus dia 10% lagi dari 2 juta berarti 200.000. Berarti piutang di bulan Mei itu 1.150.000 ditambahkan. Sama ini juga eh, berarti dia harus bayar di bulan secara pemasukan dari piutang itu adalah
1.380.000 dari penjumlahan ini. Ini juga nih. Karena dia bayar di hari ke-15 dan 15 sampai 30. Kita masukin ke dalam sini. Sep, gitu. Ada yang bingung? Kalau paham bilang paham. Kalau enggak bilang enggak ya. Nanti yang belakang lebih susah. Oke, jadi ini kan 30 sama 10 tinggal dikaliin aja karena dia tidak ada diskonnya. Tinggal dikalikan, dapatlah 720 dan 240 dari 30% dari 2.400.000 dan 10% dari 2.400.000. Dapatlah masuk ke sini. Gitu. Sama di bulan Juni, ini saya contohkan lagi. Dia ngutangnya 2.800.000. Berarti di hari Juni, harusnya nih Juli nih. Ini Mei, harusnya nih Juni. Aduh, nih dari ininya salah nih. Juni, Juli, Agustus. Nah, ini juga Juni, Juli, em, Juli, Agustus, September. Nah, ini kali mungkin dari bukunya linglung ya. Oke. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi nanti dia itu ngutang 2.800.000, berarti pembayaran besoknya di bulan Juni itu kita mesti bayar 50%. Nah, ini kan kalau dari soal, berarti dia harus bayar 1.400.000. Nah, diskon tuh dia karena sebelum 15 hari. 5% berarti 70.000. Berarti dia harus bayar yang pertama itu 1.330.000. Nah, kemudian biaya periode kedua nih, dia nggak ada diskon. Dan 10% dari 2.800.000 utangnya dia. Ya, jadi 280.000. Nah, pemasukan bulan Juli berarti adalah 1.610.000. Nah, kita masuk ke dalam sini. Gitu. Nah, selanjutnya kan cuman 30 sama 10 karena nggak ada diskon ya. Langsung dikalikan saja sama UPI utangnya dia, 2.800.000 yang ini. Nah, masuklah 840 sama 280. Nah, tinggal di checklist-checklist aja. Gitu. Lebih gampangnya nanti bikin table adik-adik untuk perhitungan ini. Gitu. Soalnya nggak terlalu banyak sih UAS. Nggak terlalu itu. Cuma nanti ada. Gitu. Di sini ada yang bingung untuk yang berdiskon? Aman, Bu. Aman, aman ya. Nanti kalau misalkan itu nonton lagi deh di YouTube. Oke. Nah, ini ada selanjutnya tadi kan yang tidak berdiskon sama yang berdiskon. Nah, di sini ada kebijakan dalam suatu perusahaan dalam jangka waktu kredit adik-adik. Jadi, sebenarnya kalau kita pikir-pikir, di sana banyak ini enggak sih pinggir jalan kayak gadai? Ada nggak sih yang usaha gadai? Tahu nggak sih di ruko-ruko usaha gadai gitu? Nah, sebenarnya mereka tuh terlalu rumit menurut saya untuk di bidang keuangannya karena kita harus ngecek semuanya barangnya kayak berapa. Mereka udah harus tahu berapa harga barang tersebut. Mereka juga harus tahu jangka waktu kredit yang si orang tersebut dapat bayar. Kalau tidak dapat dibayar, barang tersebut kita ambil dan eh, kita harus jual ke pasaran. Nah, itu siapa penadahnya? Nah, itu juga kita harus memikirkan ketika usahanya seperti itu ya. Tapi saya enggak lah. Tapi kita belajar setidaknya di dalam suatu perusahaan, hotel pun, atau usaha pariwisata, atau usaha bisnis, produk, jasa, ada seperti ini. Ya. Jadi mereka ada, bahkan kemarin saya tanya,
ada yang massage aja mereka pakai kartu kredit gitu. Nah, itu kita bisa lihat berapa sih biayanya gitu. Nah, kebijakan penambahan jangka waktu kredit, jadi nanti kita akan lihat di mana suatu pembenahan kredit ini mencari jalan keluar untuk preventif atau sebelum terjadinya kredit macet gitu ya. Jadi kita harus buat tindakan preventif dulu sebelum terjadi gitu. Jadi kita kira-kira nih orang kalau nggak bayar gimana, perjanjiannya seperti apa. Terus misalkan dananya gimana, sedangkan misalkan kredit handphone deh. Nah itu kan udah di bawah mereka. Kalau hilang gimana? Jadi mereka ada yang ditanggung perusahaan dari adanya kredit macet ini. Jadi kita harus pikirkan tersebut. Bahkan ada yang kerjanya khusus ini loh adik-adik. Nah, tambahan dana untuk investasi modal kerja, kita bisa lihat nih pada piutang jangka waktu seperjanjian tersebut tadi ya. Maka ada jangka waktu 3 bulan ya bayar, atau misalkan 6 bulan, atau bahkan ada yang sampai 15 tahun sampai 20 tahun untuk kredit rumah. Itu. Jadi kita bisa lihat juga. Tapi kalau untuk perusahaan biasanya nggak nyampe 1 tahun. Biasanya sebulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun paling lama. Nah, ini ada contoh dengan kebijakan penambahan jangka waktu kredit. Jadi, misalkan tadi tuh si perusahaan tadi, sekarang perusahaan Maju Maju Jaya ya, dia itu eh, melakukan penjualan secara kredit di 2020. Nah, dia itu produksi apa ya? Motor lah ya, misalkan Maju Jaya Honda gitu ya. 100.000 unit dengan jangka waktu 30 hari. Jadi dia itu produksi. Nanti kalau adik-adik ini diketahui aja dulu. Kayak diketahui, ah jelek ya tulisan saya. Kok di sini? Em, kita tulis diketahui biar kita lebih ini. Produksi itu 100.000 per 30 hari. Nah, produksinya. Pada tahun-tahun yang datang, perusahaan merencanakan meningkatkan penjualannya dengan mengubah jangka waktu kreditnya menjadi 60 hari. Nah, tiba-tiba dia ngubah jangka waktu kreditnya dalam 60 hari. Nah, kita bisa lihat nih ya. Dengan mengubah jangka waktu kredit, penjualan tahun 2021 diharapkan akan naik sebesar 30%. Jadi tadinya kreditnya eh 100.000 unit ini jangka waktunya cuma 30, dia jadi ada 60 jadi jangkau waktu di 2021 ditambah nih 60 hari. Nah, berarti diharapkan untuk naik 30%. Nah, kita coba analisa dulu ya. Diharapkan naik di 2000 penjualan 2021 naik 30%. Berarti biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan meliputi biaya tetap sebesar 20 juta. Biaya variabel 250 per unit, sedangkan harga penjualan per unit adalah 750. Apabila jangka waktu kredit diperpanjang menjadi 60 hari, maka akan ada tambahan modal yang diperhitungkan sebesar 25%. Apakah kebijakan perpanjangan jangka waktu kredit tersebut perlu dilaksanakan? Untuk melihat perpanjangan jangka waktu kredit diterima atau tidak, tidak maka perlu dilakukan perhitungan. Jadi misalkan contoh, adik-adik punya modal usaha. Nih, ini deh minumannya sambil saya minum. Misalkan usaha teh poci. Nah, teh poci ngutang nih. Diutang. Boleh deh utang deh. Bayarnya nanti dari 3 hari jadi 6 hari deh ngutangnya. Teh poci aja ngutang. Nah, itu gimana? Gitu. Apakah ada tambahan biaya? Sedangkan kita punya produksi dari penjualan sebesar 100.000 unit. Nah, ini kita masuk ke perhitungannya adik-adik.
Nah, contoh di 2020, kok sini. Nah, di 2020 ada penjualan 100.000 unit. Ini ya, 100.000 unit. Nah, penjualannya 100.000 dikali ini adalah harga penjualan per unitnya. Nah, ini. Nah, kita bisa lihat berarti 75 juta untuk penjualan si perusahaan Maju Jaya. Biaya tetap, nih biaya tetapnya 20 juta. Nah, kita masukin 20 juta. Biaya variabel, nih variabel 250 per unit. Berarti 100.000 dikali, ini kan per unit ya. Unitnya ada 100 unit, berarti 100.000 dikali, ini harganya 250. Jadi adalah 25 juta. Berarti harga pokok penjualan itu adalah ini adik-adik, eh, biaya tetap sama biaya variabel. Nah, itu adalah harga pokok penjualan. Kalau adik-adik bilang itu adalah em, apa ya? Modal. Jadi misalkan dalam satu satu minuman ini, es teh ini, eh, saya beli gula, beli teh, sama bayar listrik gitu ya. 2.000 sama 2.000 sama 1.500. Ini 3.500 gitu ya. Ini adalah harga pokok penjualan sampai ke jadi satu barang ini. Gitu ya. Itu 100.000 barang gitu ya, atau unit gitu. Jadi ini biaya tetap dan biaya variabel, ini harga pokok penjualan ditambahkan. Nah, ditambahkan ini jadilah si HPP. Nah, keuntungan adalah harga pokok penjualan. Jadi atau inilah kita punya modal, kita udah jual 75 juta, kita tadi udah ngeluarin uang 45 juta. Ini ya. Ini harga pokok penjualan adalah kita beli ini apa aja. Nah, itu harga pokok penjualan. Misalkan gelasnya 1.000, eh, ininya plastiknya 100 perak, terus sedotannya misalkan 200. Nah, gelas sama es batunya sekian. Nah, makanya dijual 5.000. Itu udah harga, itu keuntungannya lah. Kalau 5.000 misalkan kita ininya modalnya 3,5, berarti keuntungannya 1.500 gitu. Nah, ini harga pokok penjualan, berarti ini adalah penjualan dikurang HPP, harga pokok penjualan. Berarti dapatlah 30 juta. Sampai sini ada yang bingung? Masuk ya? Ini nalar aja sih. Iya sih. Hah? Ada yang bingung? Udah ya? Dapat dipahami ya? Jadi biaya itu adalah yang kita beli. Misalkan contohnya tadi ya, gelas minuman ini biayanya berapa? Biayanya Tiga berapa? ribu lima ratus. Nah, penjualan itu adalah kita jualnya 5.000 misalkan. Nah, berarti harga pokok penjualannya 3.500, eh, penjualannya itu 5.000, berarti keuntungannya berapa? 1.500 contohnya ya. Di sini bisa dimasukkan atau masih bingung untuk menghitung keuntungan di tahun 2020? Paham ya? Jadi ini em, biaya tetap sama biaya variabel ditambahkan, itu jadi HPP.
Harga pokok prediksi adalah biaya tetap ditambah biaya variabel. Nah, kalau keuntungan itu adalah, ini HPP ya saya bilang ya. Kalau kita bilang tuh HPP. Nah, penjualan itu, keuntungan didapat dari penjualan dikurang HPP. Jualan dikurang HPP. Itu ya rumusnya. Ini udah rumus kemarin sih. Udah dari yang basic sebenarnya. Saya tanya masa nggak dapat ekonomi gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini penjualan basic. Nah, kita masuk ke tahun 2021 yang jangka waktu kreditnya ditambahkan adik-adik. Jadi keuntungannya berapa sih? Kira-kira lebih untung atau enggak gitu ya. Nah, penjualannya itu diharapkan naik kan. Kalau misalkan kita perpanjang sampai 60 hari. Tuh, naik sebesar 30%. Berarti dari yang 30% dari si 100 unit ini, berarti ada kenaikan sebanyak 30.000 unit gitu ya. Jadi ada kenaikan penjualan sebesar 30%. Berarti kan kita produksinya jadi 130.000 unit gitu ya. Jadi dari ada penjualan kenaikan 30% dari tahun sebelumnya dikali 100.000 unit adalah 30.000 unit. Jadi total untuk penjualan unit di tahun 2021 adalah 130.000 unit gitu. Jadi ini ada kenaikan. Misalkan nanti kalau kenaikannya 50% berapa ayo? 150, Bu. Ah, benar. Jadi ada kenaikannya 150. Jadi nanti tinggal diganti nih 50%. Kalau misalkan naikannya cuma 10%, Ya, 10. ya 110. Gitu ya. Nah, penjualannya, kalau ini kan kita kalikan sama ya, harganya masih sama. Berarti 130 unit, 130 unit dikali 750. Nah, dari harga penjualan per unitnya adalah 97.500. Nah, biaya tetapnya tadi sama ya, biaya tetap masih 20 juta. Jadi kita masukkan 20 juta. Nah, biaya variabel 250 per unit tinggal dikalikan 130.000 kali unit dikali 250 dari harga biaya variabel. Nah, dapatlah untuk harga HPP itu adalah penjumlahan biaya tetap dan biaya variabel. Dapat HPP. Jadi 20 juta tambah 32.500 dapatlah 52.500. Untuk keuntungan adalah penjualan dikurang HPP. Berarti penjualannya berapa? 97.500 dikurang HPP-nya 52.500. Jadi totalnya 45 juta. Gitu. Jadi keuntungan di tahun 2021 sama 2020 mengalami peningkatan. Ya, lihat keuntungannya. Jadi ternyata kalau diperpanjang ada kenaikan nih dari orang yang mau kredit. Misalkan tadi kreditnya cuma bisa 30 hari, nggak kuat nih. Tapi ternyata kalau dijadiin 2 bulan ada penambahan. Contohnya kayak iPhone ya. Yang tadinya cuma kredit bisa 1 tahun, sekarang sampai 2 tahun bahkan 3 tahun. Jadi em, seperti itu. Sampai sini kita lanjut ya. Nah, ini cara menghitung modalnya. Tadi kan udah dapet tuh ya, untuk kredit dari 30 hari menjadi 60 hari. Keuntungannya itu tadi, kalau kita lihat di belakang, contoh. Nah, ini kalau kita lihat ini di belakang, ini kalau yang keuntungan 2020 kan 30 juta. Kalau keuntungan yang 2021 kan 45 juta. Eh, Nah, kita bisa lihat nih ada perbedaan, yaitu 45 juta dan 30 juta. Jadi ada penambahan jangka waktu kredit, berarti kita ada kelebihan 15 juta gitu. Nah, sedangkan biaya modal tambahan investasi piutang yang diperoleh adalah investasi piutang di tahun 2020, ini kan 30 hari adik-adik.
Nah, dia itu eh, dikali tadi tuh, ini kayaknya saya harus balik ke sini. Nah, harga pokok penjualannya itu kita lihat nih 45 juta. Sedangkan harga pokok penjualan yang di 2021 52.500. Nah, kita bisa lihat harga pokok penjualannya di ini kan ini HPP. HPP yang di 2020 kan 30 hari itu di rumusnya tadi tuh 30 hari dikali harga pokok produksi dibagi 360 hari. Jadi hasilnya adalah 3.750.000. Nah, sama nih tadi HPP-nya bisa lihat ke belakang lagi ya nanti. Empat, ini kan ditambahin jadi 60 hari, HPP-nya 52.500 dibagi rumusnya seperti ini. Eh, yang di depan ya tadi udah dibahas, yaitu dapatnya 8.750.000. Berarti perlu adanya tambahan modal investasi adik-adik. Jadi misalkan tadi kan kalau kita perpanjang untuk ininya pendapatannya bertambah, tapi kita perlu adanya penambahan investasi piutang yang karena piutangnya lebih banyak. Jadi tinggal dikurang 8.750 dikurang 3.750. Berarti ada tambahan piutang untuk modal investasi 5 juta. Nah, tambahan biaya modal 25% dari 5 juta, yaitu ada 1.250.000. Jadi tadi biaya modalnya itu biasanya ada di soal gitu ya. Atau nanti misalkan nggak ada di soal, kita masukkan saja dari tambahan biaya modal 25%. Tapi tergantung sih, di soal udah ada biasanya tambahan biaya. Sebentar, tadi udah kita bahas. Nih, di sini udah ada. em, nah, biasanya kalau nih, maka biaya tambahan modal yang diperhitungkan sebesar 25% dari soalnya udah ada. Jadi, nah, dari soal udah ada tambahan biaya modal 25% dikali 5 juta ini. Berarti 1.250.000. Jadi, jika dilakukan perpanjangan waktu kredit, maka perusahaan memperoleh, nih kesimpulannya ya, jika perpanjang jangka waktu kredit, perusahaan dapat memperoleh tambahan keuntungan 15 juta. Nah, lebih besar daripada biaya modal, yakni 1.250.000. Nah, oleh karena itu kebijakan memperpanjang waktu kredit dapat dilaksanakan. Tuh adik-adik. Jadi nanti eh, soalnya mirip-mirip seperti ini dari hasilnya nanti ditanya untuk UASnya gitu. Jadi nanti misalnya mungkin nggak sebanyak itu ya, nggak sampai bulan apa, tapi kita misalkan dua aja em, bulan Januari sama Februari misalkan gitu. Nah nanti di hasil dari tahun 2020 dan 2001 misalkan atau bulan Februari sama Maret berapa nih? Tapi kita biasanya pakainya per tahun untuk piutangnya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Apa dapat dipahami untuk ini? Jadi ini ada keuntungan 15 juta dari tahun sebelumnya, tapi kita perlu ada tambahan biaya modal gitu. Ada tambahan modal investasi lah juga 5 juta dan ada tambahan biaya modal 1.250.000 yang perlu dilampirkan di produksi karena ada uang yang tertahan gitu. Atau duit yang tertahan gitu ya. Modal yang tertahan. Seperti itu. Ya, nanti kesimpulannya adalah ini. Jadi mungkin ada malah rugi gitu. Nah, bisa aja. Kalau di dalam ini terus dikurangin ini berarti kemungkinan lebih besar modal daripada modalnya, biaya modalnya dibanding keuntungannya. Nanti kita bisa lihat juga kesimpulannya berbeda. Mungkin perpanjang waktu kredit tidak dapat dilaksanakan. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Masih pusing ya? Masih ujian UTS.
Oke, nanti saya nilai insya Allah minggu depan udah selesai atau soalnya saya minggu depan nggak yakin harus ke rumah sakit hari Rabunya, tapi dirawat inap, jadi saya nggak tahu nanti eh, bisa atau enggak, nanti saya kabarin lagi. Nanti mungkin minggu depannya lagi adik-adik bisa saya harapkan saya bisa koreksi lah minggu ini. Jadi saya harap nanti adik-adik bisa untuk yang memang mengulang bisa ikut remedial. Jadi nanti saya kasih nilai semua dari kuis ataupun tugas yang salah gitu ya. Kalau tugas biasanya ada nilai tambah aja untuk ngisi tugas tambahan sih. Nanti by Google nanti saya eh, istilahnya nggak di LMS tapi nanti saya masukkan kalau untuk kuis sama UTS ada remedialnya di LMS gitu. Oke? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri perkuliahan hari ini? Tidak ada, Bu. Udah Jelas. paham ya? Semoga Ya, Ibu. hari ini bisa menjadi penambahan kalau misalkan nanti ada yang usaha perlu piutang atau enggak. Atau adik-adik yang saat ini ingin membeli sesuatu, apakah perlunya berhutang atau ada kerugian di dalam itu. Jadi kita berpacu dengan waktu. Nanti setelah minggu depan, kita ada namanya future plan untuk di mana adik-adik mendapatkan uang. Misalkan ya, contoh kita investasi saat ini 1 juta. Nah, kira-kira ke future-nya perlu berapa saat kita harus retirement atau kita harus pensiun. Dana pensiun kita harus berapa. Nah, itu harus dipikirkan kembali. Oke, mungkin terima kasih untuk hari ini pertemuan ke-9. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika memang tadi ada kesalahan untuk kopi ya. Jadi bulan-bulannya, jadi tadi harusnya Mei, Juni, Juli, Agustus, misalkan atau Juni jadi Juli, Agustus, September gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nanti nanti bisa dinonton aja YouTube-nya ya kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan dalam penggunaan presentasi. Oke? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Selamat Oh, sore. sore, Bu. Makasih, Bu. Salam, Ya. Bu.